Motornya tinggalin satu dan ya? Motornya tinggal di satu. Berarti misah sama yang motor bebek itu. Halo saudara, jumpa kembali bersama saya Joy Astro dalam Booster hari ini. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan dan inilah Booster selengkapnya. Saudara, seorang pria penjual sekuteng ditemukan tewas tergeletak di Jalan Bangau, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Kamis malam. Saat ditemukan terdapat sejumlah luka tusukan di tubuh korban. Sejumlah warga di Jalan Bangau, Kelurahan Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Kamis malam kaget mendapati seorang penjual sekuteng tergeletak tanpa nyawa dan bersimbah darah. Korban dan dua rekannya awalnya berjalan beriringan di lokasi kejadian. Dua rekan korban yang berada di depan asik ngobrol tak memperhatikan korban yang berjalan paling belakang. Tak lama, mereka pun mendengar suara sepeda motor menghampiri korban. Biasanya tuh mereka tuh kalau jalan tuh segroyogan gitu ya, bareng-bareng lah. Ada beberapa gerobak gitu kan. Nah, dia mangkal di tempat situ. Nah, tiba-tiba si pelaku ini minta HP dan si teman-temannya nggak tahu tuh kejadian. Tiba-tiba nggak kedengaran apa-apa gitu, ngeliat temannya ke belakang udah geletak dia si korban tersebut. Dan setelah dilihat tiba-tiba kok ada luka tusuk di perut. Karena ponsel korban raib diduga ia menjadi korban perampokan, namun diduga ia sempat melawan karena ada luka di telapak tangannya selain luka tusuk di tubuhnya. Polisi pun sudah mendatangi lokasi kejadian dan masih terus melakukan penyelidikan guna menangkap pelaku yang belum diketahui identitasnya itu. Sementara itu jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Fatmawati, Jakarta Selatan guna kepentingan otopsi. Belum ada keterangan resmi dari kepolisian. Sabudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan. Saudara, aksi kriminal jelang Lebaran makin marak terjadi. Di Bogor, Jawa Barat, tim unit Reskrim Polsek Cilengsi menggerebek tempat persembunyian komplotan sindikat curanmor di wilayah Cilengsi, Kabupaten Bogor. Di tengah penggerebekan muncul dua pelaku curanmor yang akan serahkan hasil curian. Sontak polisi mengejar, namun dua pelaku bisa kabur di tengah perkebunan. Gak menduga polisi bakal gerbek lokasi persembunyian komplotan curanmor di Desa Pasir Angin, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat dini hari. Mereka benar-benar gak berkutik. Dari kontrakan yang ditempati seorang pelaku, Sumarsono, 43 tahun, polisi dapetin barbuk motor dan spare part motor curian yang udah dibongkar oleh pelaku sebagai penadah. Gak disangka-sangka, pelaku curanmor lainnya datang ke rumah kontrakan bawa motor hasil curian. Ayo, auto nyerahin diri kan lo? Yang ada ngibrit mereka dikejar polisi ke perkebunan. Gua pas mau pinjem mobil pick up tadi ke warung itu tadi. Aduh. Bang banget ya. Motornya tinggalin satu dan ya? Motornya tinggal di satu. Misah kayaknya. Berarti misah sama yang motor bebek itu. Kan ada motor bebek ya? Ada tiga, dua motor. Iya, dua motor. Yang motor bebek satu orang. Yang satu mau palembang banget tuh mukanya. Hujan nih. Sayangnya dua maling ranmor ini licin, ngilang di tengah hujan deras dan kerimunan pohon. Tapi gak sia-sia juga, dua motor yang tadi disetor ditinggalin gitu aja di pemakaman umum. Widih, bikin merinding disco juga ya kuburan. Santerin itu aja, santerin itu. Biar ada lampu ini. Polisi bisa gerbek persembunyian komplotan curanmor ini atas laporan warga yang curiga dengan gerak-gerik orang di kontrakan itu. Oke, kami
di lokasi tersebut menemukan beberapa barang bukti dan kami melakukan penyitaan. Selanjutnya setelah kami ada dalam kontrakan, para pelaku datang dalam kontrakan. Melihat kami, mereka langsung melarikan diri. Kemudian terjadilah kami pengejaran terhadap para pelaku sampai ke daerah pemakaman ya. Saat itu karena malam hari dan hujan, sampai ke pemakaman di daerah Pasir Angin. Alhamdulillah salah satu pelaku tertangkap. Oke, dan berikut barang bukti sepeda motornya. Selain 9 unit motor, polisi juga nyita 3 senjata tajam, kunci letter T, ponsel yang digunakan pelaku, puluhan kunci busi, sampai metal detektor alat untuk meriksa GPS yang nempel di sepeda motor. Komplotan Ranmor ini siap banget kayaknya nyolong motor. Nah, 2 pelaku yang kabur nggak usah khawatir, cepat atau lambat ente bakal digep polisi kok. Buat warga yang merasa kehilangan motor bisa kontak langsung Polsek Cilengsi ya. Jangan lupa bawa identitas motornya. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seorang supir elf terekam kamera amatir pengendara lain saat mengacungkan golok karena tidak mendapat akses jalan saat kemacetan arus mudik di wilayah Limbangan, Garut, Jawa Barat. Polisi merespon cepat dan menangkap sang supir. Nomor sabar Bung. Nomor sabar. Supir elap bawa golok. Sabar nomornya. Aksi yang sempat terekam kamera amatir ini terjadi saat kemacetan arus mudik. Ketika itu sang supir elf menyalip antrean pemudik di tengah kemacetan panjang. Bersamaan muncul bus dari arah berlawanan. Karena merasa terhalangi dan bus tidak mau mengalah, pelaku mengacungkan goloknya. Viralnya video ini direspon cepat aparat kepolisian. Bang Jagung, seperti janji saya, kalau jagungnya itu jangan sedikit. Kalau gitu saya tangkap. Tadi malam sudah begitu viral di media. Langsung anggota saya cari sampai dapat 4 jam dapat. Jadi saya perintah tuh jam 12 malam, saya dapat kabar itu jam 10 dari beliau. Jam 12 malam saya bilang cari berdapat. Didapatlah tadi malam di daerah Tasik. Kejadian tuh di Limbangan, jadi karena dia tidak mau antri, dia langsung lawan arus bawa golok, ngancem kendaraan yang lain. Nah itu kan nggak benar. Yang bersangkutan berdua kita amankan, dia sama kenek, itu si supir orang Ciamis, si kenek itu orang Bandung. Nah barang buktinya parang juga sudah kita amankan. Kayak golok itu warna silver gitu bro. Jadi kita sudah lakukan penahanan. Kasus ini dalam penanganan Polres Garut. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut, Jawa Barat. Saudara, perkelahian antar aparat terjadi di Kupang, Nusa Tenggara Timur saat pertandingan futsal tengah berlangsung. Keributan meluas hingga sekelompok orang tak dikenal berpakaian sipil merusak pos polisi, membakar mobil dan merusak pos pengamanan Idul Fitri. Keributan yang terjadi di gelanggang olahraga Oipoi Kupang, Nusa Tenggara Timur di sebuah pertandingan futsal ini bermula dari terjatuhnya supporter tim futsal Polda NTT ke lapangan. Kisruh menjalar ke tribun penonton. Bentrokan meluas hingga terjadi pembakaran dan perusakan oleh sejumlah orang tak dikenal Kamis dini hari. Sebuah mobil patroli lalu lintas yang terparkir di pos PAM Idul Fitri Kelurahan Lai-Lai Besi Kopan hangus dibakar. 3 unit sepeda motor juga ikut dibakar. Selain itu pos polisi ikut dirusak oleh sekelompok orang tak dikenal itu. Salah pahaman antara TNI dan Polri sehingga terjadi clash atau bentrokan antara anggota di lapangan pada saat pelaksanaan pertandingan final kejuaraan futsal di gedung olahraga Oipoi Kupang. Kami sudah melaksanakan tindakan-tindakan pencegahan sejak kejadian tadi malam. Seluruh unsur-unsur pimpinan di Kupang ini langsung
melaksanakan rapat darurat, kemudian tindakan di lapangan, ya, dan mencegah bentrokan meluas. Kasus ini sudah diantisipasi pihak keamanan dan dalam ratas yang digelar Kapolda dan pimpinan TNI, ada 8 rekomendasi yang disepakati bersama, salah satunya seluruh pos PAM Idul Fitri dan pos polisi yang dirusak akan diperbaiki kembali. Jeffrey Suni melaporkan dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Seorang pria pekerja konveksi diduga dianiaya pengendara motor hingga korban tersungkur di pinggir jalan di Kota Cimahi, Jawa Barat pada Jumat pagi. Peristiwa diduga dipicu saling senggol saat berkendara sepeda motor hingga pelaku sakit hati. Dalam video amatir yang viral di sejumlah media sosial, seorang pria yang juga korban sempat memperlihatkan gestur minta maaf kepada pria yang mengenakan helm. Namun tak lama, korban tiba-tiba tersungkur di pinggir jalan. Aduh Pak, tuh. Itu Pak. Bapak, Pak. Itu kejang Pak. Saya itu. Bukan. Nampak saat korban tersungkur bukan ditolong, malah pria berhelm melakukan tindakan tak terpuji. Ngomong apa kata ngomong apa? Minta maaf lah intinya. Setelah itu. Oh, belum. Kaget. Oh, setelah minta maaf masih dipukul sampai pingsan Pak ya katanya? Ya pingsan tapi kayak gitu. Apa kayak punya mau Pak keluar kayak geger otak ya. Gitu. Pak pukulannya keras Pak. Itu berapa orang Pak tadi? Itu Pak. Saya nggak ngeliat. Enggak, yang mukulnya cuma 1 orang aja. Orang. Peristiwa dugaan penganiayaan yang terjadi pada 19 April 2023 di Jalan Sangkuriang, tepat di depan kantor BPJS Kota Cimahi itu viral dan terdengar tim Resmob Satreskrim Polres Cimahi hingga Direktorat Reserse Umum Polda Jabar. Kurang 24 jam pelaku Wawo Hayudi diciduk di Cianjur. Pelaku kabur usai tahu kasus ini viral di media sosial. Kami tim tadi bergerak ke wilayah Cianjur karena setelah kami identifikasi pelaku sempat melarikan diri ke wilayah Cianjur. Nah, hasil wawancara sementara atau interogasi sementara bahwa pelaku mengakui sempat menganiaya korban, di mana motif awal adalah sempat senggolan sepeda motor. Jadi setelah senggolan kemudian pelaku mendahului menghentikan korban. Saat itu korban sempat minta maaf sebenarnya kepada pelaku. Namun pelaku sempat emosi melakukan penganiayaan atau memukul korban sehingga korban terjatuh. Pelaku dan korban teridentifikasi setelah polisi mendapat keterangan dari sejumlah saksi. Korban Irwan, seorang buruh konveksi berusia 19 tahun, sempat terluka dan syok atas peristiwa ini. Kini pelaku warga Cipageran yang berprofesi sebagai buruh harus mendekam di Bui dan terancam hukuman maksimal 8 tahun penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari Cimahi, Jawa Barat. 1 dari 3 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka pelaku persekusi dan kekerasan terhadap 2 orang perempuan di salah satu kafe di pesisir selatan Sumatera Barat pada Kamis pagi ditangkap polisi. Dari keterangan tersangka kepada polisi, masih banyak pelaku lain yang belum diperiksa aparat. Sudah minta penangkapan Karim. Tim Opsnal Macan Kumbang Satreskrim Polres Pesisir Selatan menangkap tersangka HK di kediamannya pada Kamis pagi dan langsung digiring ke Mapolresta Pesisir Selatan. Ia adalah 1 dari 3 orang tersangka kasus persekusi terhadap 2 wanita di Pasir Putih Kambang yang sempat heboh beberapa waktu lalu. Dari pemeriksaan polisi, HK diduga terlibat langsung dalam aksi yang menyeret dan memaksa 2 wanita yang menjadi korban diceburkan ke laut hingga ditelanjangi. Menurut keterangan tersangka, masih banyak nama-nama yang terlibat dalam kasus persekusi itu yang belum diperiksa polisi. Kita sempat ngobrol dengan tersangka bahwa ternyata banyak orang-orang yang belum tersentuh. Artinya kita sudah tahu orang itu, namun keterlibatannya baru disampaikan oleh si tersangka ini. Nah, kita baru lihat perannya orang-orang itu dari si tersangka tadi. Sebelumnya sebuah kafe di Pasir Putih Kambang, Kecamatan Lengayang, Pesisir Selatan, tempat persekusi itu bermula, kini dipasangi garis polisi. Akibat persekusi 2 wanita yang dituduh pemandu karaoke, polisi telah memeriksa 11 orang saksi. Beberapa di antaranya akan ditetapkan sebagai tersangka karena keterlibatannya dalam kasus itu. Persekusi yang terjadi tanggal 8 April lalu bermula saat korban bersama seorang temannya tengah ngobrol di bangku belakang kafe menghadap ke pantai usai makan nasi goreng di kafe itu. Tiba-tiba mereka dikepung ratusan orang dan tanpa sempat menjelaskan apa-apa, keduanya diarak dan diceburkan ke laut tanpa ampun, bahkan ditelanjangi. Arsyad Kusnadi melaporkan dari Pesisir Selatan, Sumatera Barat. 8 pemuda anggota geng motor diamankan petugas Satreskrim Polres Cirebon Kota, Jawa Barat, Kamis malam. Mereka kedapatan bikin gaduh, berkonvoi, dan menggeber motornya di jalur arteri yang tengah dipadati pemudik.
Petugas juga amankan serbuk kratom yang rencana akan digunakan untuk campuran miras. Para anak muda ini bukan lagi main kereta apian loh ya. Mereka, 8 pemuda tanggung ini baru aja diamankan petugas Satreskrim Polres Cirebon Kota Kamis malam. Mereka digelandang ke Mapolres setelah melakukan konvoi dan menggeber motornya di Pantura yang tengah dipadati pemudik. Dari pemeriksaan awal, pemuda tanggung ini terindikasi sebagai anggota geng motor All Star yang merupakan gabungan dari beberapa geng motor di kota dan Kabupaten Cirebon. Patroli yang dilaksanakan oleh rekan-rekan dari Sat Sabara dan gabungan dari Buser atau tim sus Satreskrim. Jadi ketika kami sedang berpatroli, terlihat kumpulan anak-anak yang mengendarakan sepeda motor berkesan seperti konvoi menggunakan bendera dengan jumlah 50-100 sepeda motor sehingga meresahkan dan menghambat arus mudik. Sehingga untuk itu jajaran Sabara dan tim sus Buser Reskrim mengamankan dahulu di Polsek Utbar. Kemudian dilakukan penggeledahan awal sehingga ditemukanlah ada sekitar 29 bubuk kratom yang kita dapati dari 2 anak yang kita amankan. Yang totalnya kita amankan ada sekitar 8 orang. Aparat kepolisian juga mengamankan 4 unit sepeda motor yang digunakan dalam konvoi ini. Saat ini petugas masih melakukan pemeriksaan terkait 8 pemuda yang diamankan dan akan menelusuri asal serbuk kratom itu yang rencananya akan digunakan dalam campuran miras. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat. Ya saudara, demikian Buser hari ini. Anda juga bisa saksikan Buser melalui akun TikTok Buser SCTV serta YouTube Liputan 6 SCTV. Jangan lupa subscribe ya dan pastikan selalu waspada karena kejahatan ada di sekitar kita. Terima kasih. Saya Joy Astro. Salam SCTV.